Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Kita kembali ke meja abu-abu. Dikarenakan, tahu kan, aku tuh kalau putih suka bias gitu loh teman-teman. So, kita akan lihat di sini ya. Untuk tema kali ini adalah dia yang bertakdir untukmu. Dia yang bertakdir untukmu. Aku akan ambil 3 buah kartu di sini untuk mewakili dia orangnya seperti apa. Ya, jadi ini adalah general reading. General reading di mana orang ini itu memang ditakdirkan untuk kamu. Jadi aku akan buka dia seperti apa ya. Kita akan buka di sini. Orang yang ditakdirkan untukmu. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk kamu di sini, ini ada di 3 kartu pertama dulu ya. Nah, buat teman-teman semua, kalian di sini kan ada pasti yang baru join ya, baru gabung di channel aku. Selamat datang, nama aku Mela Morgan. Aku adalah tarot reader profesional. Aku menerima personal reading dan itu berbayar. Jika ingin melakukan personal reading atas masalah kamu, silakan klik deskripsi di bawah atau di intro itu ada kontak aku ya. Jadi jangan ditanya harganya gimana, harganya berapa, semuanya itu affordable, sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan kamu bisa lihat langsung ketika sudah terhubung di WhatsApp aku. Kamu klik profil aku, nanti ada katalog, silahkan dicek ya. Kita lanjut. Untuk orang yang terhubung sama kamu, aku lihat energinya blurry. Jadi energinya tuh kayak ya jelas nggak jelas, energi yang sebenarnya juga belum pasti ya, belum pasti mau seperti apa. Bahkan ada beberapa di sini yang cukup lama menjalin hubungan, namun kondisinya stuck. Aku lihatnya seperti itu. Kita akan lihat siapa orang yang ditakdirkan untuk kamu. Nah, di sini aku ada 3 buah kartu. Aku tandain deh hitam, hijau, dan kuning. Aku kasih waktu kalian 3 atau enggak 10 detik dari sekarang. Kalian pilih yang mana orang yang ditakdirkan untuk aku. Apakah orang lama atau orang baru? 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah kita dapatkan. Kita langsung masuk ke pembacaan. Kalau misalnya masih kurang, bisa di pause kalian sebelum masuk ke pembacaan, pause dulu. Terus kalian lihat di sini apakah ini sudah sesuai dengan hatiku. Gunakan intuisi di mana batunya ini itu yang paling menarik kalian, mulai dari warna, bentuk, dan lain-lain ya. See you. Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya, kita masuk ke pile 1. Pile 1 adalah pile yang berbentuk ya hitam ini ya, warna hitam. Berbentuk kotak dan hitam. Oke. Siapakah jodoh kamu? Aku melihat di sini adalah seseorang yang dia mungkin bekerja di luar negeri, yang sifatnya LDR ya, LDR. Rumahnya jauh, terus kerjanya di luar negeri atau begitu. Dan di sini dia pokoknya nggak satu kotak sama kamu lah, ininya gitu. Dan kita akan lihat dia bagaimana ya, ciri-cirinya. Jadi kita akan membahas tentang dia mengenai ciri-cirinya, wataknya, dan di mana kalian bertemu. Itu aja. Kita lihat di sini. Oke. Ciri-cirinya
Ciri-cirinya bagaimana? Aku tidak akan menyebutkan orang lama atau orang baru ya teman-teman, hanya masuk ke ciri-ciri fisiknya. Bagaimana ciri-ciri fisiknya? Umurnya itu bisa lebih muda atau sepantaran sama kamu, atau pemikirannya kekanak-kanakan. Dia di sini termasuk orang yang sukses ya, pengejar harta atau pengejar uang. Dia adalah orang yang mementingkan kestabilan secara ekonomi. Orangnya pandai melihat kesempatan. Mungkin sedikit player atau sudah tertambat dengan hati yang lain. Intinya, dia ini adalah orang yang sosialita. Orang yang ya mungkin sedikit player, atau mungkin dia sangat terlalu berkarisma sampai banyak teman pria atau wanita. Kemudian di sini ada kartu 7 koin. 7 koin dia tuh punya planning masa depan. Kamu lihat di sini semuanya rata-rata koin ya. Dan di sini ada kartu 7 of Cups. Oh, orang ini aku bisa pastikan pikirannya mungkin masih anak-anak. Umurnya bisa sepantaran sama kamu atau lebih muda atau sama. Kalaupun jauh itu nggak beda jauh banget, nggak beda sampai puluhan tahun ya. Dia di sini mungkin sering merantau, punya banyak kenalan koneksi bisnis ya. Orang ini sangat suka dengan kekayaan, kestabilan dan lain-lain. Bisa jadi untuk zodiaknya dari Taurus, kemudian ada juga Cancer, kemudian di sini Virgo ya, dan di sini ada Scorpio. Pokoknya intinya energinya itu energi melankolis, orangnya agak misterius, agak lemah. Perencanaannya itu keuangan. Bisa juga dia rumahnya jauh dari kamu, tidak dekat kayak tetangga, kayak misalnya daerah Cilandak sama Radio Dalem gitu. Itu masih kurang jauh, ini lebih jauh lagi, bahkan bisa luar pulau ya, luar pulau, pokoknya menyeberangi laut. Terus di sini kalau aku lihat agak flamboyan, which is dia agak roman picisan, pintar merayu ya, terus agak otoriter karena dia merasa pengalaman hidupku tuh banyak, kita tuh nggak akan stabil kalau nggak ada uang gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Apalagi yang bisa kita lihat dari sisi emosional dan lain-lain. Orangnya casual ya, fashionable. Kartu Judgment. Orang ini itu tidak suka memutuskan sesuatunya segalanya buru-buru. Dia selalu orangnya optimis akan satu keberhasilan, dan dia itu kalau buat keputusan tidak main hantam. Jadi memang orang ini itu agak lama ya, agak susah untuk bergerak, aku lihatnya gitu. Agak susah untuk bergerak, dalam arti tidak cepat mengambil keputusan. Nah, makanya mungkin kamu di sini ditakdirkan sama orang ini, kenapa? Ya, karena mungkin bisa menyeimbangi dia ya. Ada kartu 7 of Swords dan ada kartu 4 of Baton. Artinya adalah di sini orang itu kalau misalnya udah suka sama seseorang ya, udah suka, ini kayak susah move on, tipe-tipe yang galau-galau gitu loh teman-teman, paham kan? Galau-galau nggak jelas, susah move on. Terus aku bisa melihat lagi kadang-kadang dia kalau lagi pengen sendiri itu timbul tenggelam ya. Ciri-cirinya seperti itu, sesuai dengan gambar kapalnya. Kalau pelaut itu teman-teman di mana ada, koneksinya banyak, tapi dia adalah orang yang secure, bukan orang yang kalau aku lihat banyak akrab dengan orang. Jadi nggak seperti itu kan, kadang-kadang ada orang yang sosialita gitu ya, dia ini tetap menjaga wibawa tapi koneksinya banyak, jadi kayak memang jiwa pebisnis. Dia nggak mau direndahin sama orang dan nggak mau kehidupan pribadinya itu diumbar. Dia akan marah kalau kamu di sini dikit-dikit ngebuat status di sosial media.
Orang ini juga kalau aku bilang menginginkan namanya kepastian ya. Orangnya itu pasti-pasti aja. Kalau seandainya kamu tidak terima aku dengan aku yang seperti ini, ya monggo, kamu tinggalin. Jadi memang ada sisi arogan. Tapi sebetulnya dia ini bagaimana sih? Kalau aku lihat secara karakter, orang ini itu pendiam ya. Lebih banyak kayak menyepi, menyendiri. Karena mungkin banyak sekali pengalaman hidup dia itu yang berat. Jadi dia tuh lebih kayak tahu makna hidup itu seperti apa. Dia tahu cara mengontrol kamu. Ada kartu The Hermit juga menunjukkan bahwa orang ini itu seperti nggak banyak bicara sama kamu, ya. Ada kartu The Fool. Kadang-kadang aku bilang apa? Dia ini suka bohong gitu loh. Bohong dalam arti melakukan hal bodoh. Nanti kalau misalnya udah ketahuan, nyesel, nangis ya. Kayak suka agak, bukan player ya, tapi kayak suka tebar pesona yang buat kamu tuh jengkel gitu loh. Kadang-kadang dia kalau bercanda suka kelewatan. Ini kok bad-bad aja ya di sini. Oke. Light attribute-nya ya, dia ini orangnya sangat kreatif. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa memberikan atau menyarankan kamu sesuatu yang bagus. Jadi gini, sekalipun kalian nggak punya uang, ya contoh ini, tapi hedonnya ada, gayanya ada gitu loh. Karena dia juga secara style penampilan itu oke. Jadi nggak ada yang tahu kalau misalnya memang dia ini kayak nggak punya uang atau lagi susah, nggak ada yang tahu ya. Dia ini suka ya, atau suka menyembunyikan kesenangan. Jadi misterius, agak misterius orangnya. Di sini aku melihat dia punya passion ya, punya passion. Jadi ada pionir ya. Pionir itu apa? Orang yang utama ya, yang pertama kali. Jadi dia tuh sudah terbiasa dengan trial dan error. Kalau dia mencoba sesuatu, dia tuh nggak mau kayak disaingin. Dia harus bisa ya, keinginannya tuh keras. Dan hidup dia itu sudah banyak dicoba-coba, sudah banyak cobaan gitu. Oh iya, dia ini orangnya juga posesif loh teman-teman, tapi posesifnya itu nggak kelihatan ya, dia ngelakuinnya itu diam-diam. Bisa jadi kalau dia curiga sama kamu, dia minta tolong orang untuk memata-matai kamu, atau dia cari bukti sendiri. Kalau memang dia irit sama uang ya, dia akan cari tahu sendiri tentang kamu tuh gimana. Intuisinya bagus, orang ini suka bekerja ya, terus kadang-kadang dia tuh suka menyimpulkan bahwa kamu tuh orangnya nggak ngerti dia gitu loh. Jadi sebenarnya orang ini bagaimana sih? Ya agak sedikit arogan, egois. Dia seakan-akan tidak butuh kamu, tetapi sebetulnya dia butuh. Ya, kalau aku lihatnya di sini. Kemudian kita lihat di sini bagaimana dia bertemu dengan diri kamu. Kita akan cek gimana dia akan bertemu dengan kamu. Bagaimana di sini dia bertemu denganmu. Kita akan ambil bagaimana pertemuan kalian. Bagaimana pertemuan kalian. Wow, ini dalam rangka circle kamu ya. Orang di circle kamu yang berputar-putar gitu aja. Atau memang kalian pernah dalam urusan kerja, bisnis, dan lain-lain. Atau nanti akan ada urusan bisnis atau kerja. Jadi dia nih adalah orang yang kiranya mendampingi kamu. Kemudian ketika dia bertemu sama kamu, bagaimana perasaannya ke kamu? Apakah masih sama ataukah lebih baik? Kita lihat ya. Dia di sini menginginkan masa depan yang baik sama kamu ya. Dia bilang aku ini udah settle, kemungkinan aku masih belum puas, aku di sini masih mau maju lagi sama kamu.
Di sini dia ini orangnya sebetulnya pemikir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu hal yang sensitif, dia di sini mikirnya banyak banget. Bahkan orang ini itu kayak nggak bisa move on, kayak bucin sama kamu. Di sini aku melihat memang kalian akan saling beradu ego. Beradu ego itu kadang-kadang kamu ngalah, kadang-kadang dia yang ngalah. Ya hidupnya itu penuh dengan kesenangan, emosi, gairah ya. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Semarah-marahnya kalian di sini tidak akan ada cara untuk berpisah. Kalau mau pisah masih dipikir-pikir dulu. Dan di sini ya, tujuan kalian dipertemukan adalah untuk mendapatkan pencerahan bersama. Pelajarannya di sini kalian itu ditemukan dengan keadaan yang pola pikirnya sangat berbeda. Tapi disinilah kuncinya, kalian bisa saling mengisi. Kemudian kalian di sini saling dewasa bersama. Jadi kalian tuh ibaratnya kayak dipertemukan seperti kakak adik yang bersatu. Banyak masalah, tapi di sini kalian akan awet. Terus akan awet ya, jadi bagus banget. Jadi belajar bersama, terus tumbuh bersama, usaha-usahanya bersama, bagus ini. Kita akan lihat untuk inisialnya, E, A, T, O, ada W, oke, X, Q, V, LB. Jadi inisialnya bisa panggilannya, bisa namanya ya. X Saverius misalnya gitu. V Victor ya. Pokoknya ada nama-nama ini di hurufnya. Ini adalah jodoh kamu. Gitu. So, semoga pembacaannya nyangkut di hati kalian. Jadi jodoh kamu adalah orang jauh. Kemudian kalian akan bertemu dengan banyak sekali drama ya. Kisah hidupnya akan dapat di sini dan kalian intinya akan tumbuh dan dewasa bersama setelah kalian menikah. See you, I love you, bye bye. Hai semuanya, apa kabar kalian? Kita masuk ke file hijau ini yang bentuknya kotak ya dan hijau. Kita akan lihat jodoh kalian. Wow, jodoh kalian di sini bertemu dari keakraban, bisa dari aplikasi jodoh, chatting, kemudian Tinder, sosial media seperti itu. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya dia ya di sini seperti apa. Ini sih kayak temen ya, temen bisa juga yang sering chatting, sering ngobrol di sekitaran kalian aja. Kita akan lihat dia, wah, Knave of Swords ya. Umurnya atau pemikirannya ini nggak jauh beda dari kamu. Orangnya tegas, straight ya. Terus dia itu selalu kreatif karena idenya itu banyak. Orangnya ini suka akan kestabilan, kemudian dia kalau punya tujuan serius ya ke depan, aku lihatnya dia punya perencanaan di sini teman-teman, punya perencanaan yang bagus ya untuk masa depan. Kalau untuk rezeki di sini dia itu seimbang karena di mana dia berada, karena perencanaannya matang, maka keuangannya pun juga bagus. Misalnya ada gitu ya. Dan orang ini tuh pekerja keras, dia tuh nggak minta-minta ya, nggak nebeng. Jadi ya kalian bisa hidup sederhana dan maju. Aku lihatnya seperti itu. Justice di sini bisa jadi ya teman-teman. Maaf ini kalau silau, ini aku turunin dulu. Bisa jadi dia sudah menikah atau pernah menikah. Karena di sini ada kartu Four of Batons, ada Justice, dan di sini mungkin
Ada beberapa di antara kalian di sini yang menjadi istri kedua. Karena di sini ada 50-50, ada seperti itu. Ada juga di sini yang dia sudah meninggalkan masa lalu, yang pasti dia bukan kayak single ting-ting gitu, enggak ya. Enggak single ting-ting, tapi lebih seperti kayak ingin mencari pasangan lagi yang baik, yang seimbang, yang menyeimbangkan hidupnya. Kemudian di sini kalau dari ciri-ciri juga, pria maupun wanita, orangnya rambutnya mungkin agak ikal ya. Terus kalau dia punya mau di sini itu kayak apa ya teman-teman modelnya? Seperti keinginannya kuat gitu, aku lihatnya. Keinginannya kuat. Jadi yang dia mau adalah bukan dalam harta benda ya, tapi seperti kayak perencanaan masa depan. Orang ini mungkin aja punya satu rencana, dia ini kreatif, imajinasinya bagus, punya impian yang ingin dicapai, dan dia bekerja keras untuk itu, untuk menyeimbangkan hidup gitu, aku ngelihatnya. Kita lihat dari karakternya lebih dalam lagi. Ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords artinya kadang-kadang mulut dia pedas, aku lihatnya. Kadang-kadang mulutnya pedas, tapi ya udah kalau marah ya itu aja. Jadi akan baik lagi. Terus di sini aku melihatnya dia ketika sudah berkomitmen, orang ini akan ingat dan akan serius. Di sini yang aku bilang tadi, bisa jadi dia ketika bertemu kamu itu sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan, atau kalian ini bahkan mungkin saling kenal dengan pasangan satu sama lain. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ini bisa jadi kan kondisinya kamu nanti akan jadi orang kedua, orang ketiga. Ya, kamu kayak di madu gitu ada, atau dia selesai sama pasangannya. Ya. Jadi di sini dia pertama kali melihat kamu adalah sayang, ada perasaan sayang, cuman tidak begitu ditunjukkan karena mungkin kondisinya tadi ya, kondisinya yang tidak tidak memihak gitu loh. Tetapi secara pelan-pelan ya, entah dia berusaha melepaskan atau membuat segala kemungkinan itu menjadi nyata. Intinya dia ada hasrat sama kamu dan ada keinginan untuk bisa bersama. Yang akhirnya dikala dia, ini kan ada kartu justice ya. Nah, di sini dia memutuskan. Dia mulai menimbang-nimbang nih. Dia akan memilih salah satu orang. Jadi aku bilang di sini ya, kondisi pacaran kalian itu mungkin dilingkupi dengan satu kejadian yang panjang. Contohnya ya berhubungan dengan orang lain, hubungan ini dimasuki dengan orang lain. Tetapi di sini akhirnya dia bisa memilih. Cuman itu memang pelan-pelan ya, harus berstrategi, dia pun berstrategi di sini. Bukan kamu pelakor, bukan, tapi memang kondisinya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Lebih dalam sifat-sifat dia yang kelihatan. Dia itu selalu memberikan satu kebijakan ya. Pokoknya dia tuh nggak mau ada keributan lah intinya. Dia jadi kayak penengah. Kalau misalnya kamu lagi emosi, dia selalu membuat kamu tuh jadi tenang. Kata-katanya tuh ada. Misalnya kamu berantem sama siapa, dia bilang jangan kayak gitu. Terus di sini dia tuh punya kayak daya tarik alami ya teman-teman. Dengan ketenangannya dia, kamu tuh hanyut sama orang ini. Kadang-kadang dia merasa dirinya itu kayak yang orang paling tenang sedunia gitu loh. Tapi nyebelin juga karena dia slow. Kemudian dia ini kadang-kadang menolong kamu atau memberikan kamu advice atau menolong kamu tanpa minta imbalan balik. Jadi orangnya benar-benar unconditional love sama kamu.
Di sini dia itu sangat lekat sekali dengan ibu, atau dia itu sangat menghormati ibunya. Ibu itu segalanya buat dia. Jadi kalau misalnya dia nyakitin wanita, sama aja kayak nyakitin ibunya. Dia sedikit playboy ya, yang aku bilang tadi kan, dia sudah ada pasangan, dan ibaratnya apa ya, dia tuh perayu. Aku lihatnya perayu, sudah punya pasangan tapi masih kayak tebar pesona gitu ke kamu. Tetapi di sini kalau aku lihat ya, sekalipun dia kayak Don Juan, dia itu pengen ada koneksi yang jangka panjang waktu, yang lama gitu. Akhirnya dia menemukan penyeimbang hidupnya adalah kamu. Itu sih yang aku lihat di sini. Jadi apapun yang terjadi antara kamu sama dia, ya intinya akan memberikan sebuah pengaruh baik gitu. Walaupun dia agak playboy sedikit ya. Kita lihat lagi, ini kan dari chatting ya, kira-kira bertemunya gimana sama kamu. Tuh, snake. Kamu tahu snake artinya? Adalah hubungan-hubungan alternatif atau hubungan orang ketiga. Bisa jadi kamu di sini adalah snake-nya, atau dia memang sudah punya snake, sudah punya orang lain. Kita lihat ya. Kamu di posisinya tidak menguntungkan, bisa jadi seperti itu. Kamu adalah orang yang masuk ke dalam hubungan orang. Di sini ada kartu sword. Sekalipun seperti itu, ya, dia di sini akan memperjuangkan kok. Aku melihatnya, dia akan menuju ke kamu. Ingin namanya memutuskan untuk memang benar-benar berkeluarga, ya. Ini ada kartu keluarga di sini. Dia memutuskan ketika dia memilih kamu tuh sudah dengan pertimbangan matang, karena kamu sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, kamu orang yang dia cinta, dan dia kayak mau starter hidup life, starter hidupnya kembali sama kamu, kayak mengulang kembali, misalnya berumah tangga, hidup baru, kayak gitu. Di sini dia merasakan kenyamanan sama kamu. Aku ngelihatnya di sini seperti itu, ya. Merasakan kenyamanan dan merasa diperhatikan. Jadi kalau aku lihat, hubungan kalian ini sebenarnya berawal dari karmic relationship. Tapi karmic relationship yang berhasil. Karena kenapa? Ada upaya dari dia. Kita lihat ya, untuk inisial dan nama-namanya jodoh kamu di sini. B A U N O E I T F D S P. Ya, jika nama-namanya ini ada dalam unsur panggilan, atau pokoknya ini inisial ya, bisa nama panggilan, bisa nama panjang dia, kayak begitu. Jadi orang-orang yang di sini adalah orang yang bakalan menjadi pasangan hidup kamu ke depan, dan aku akan aminin. Karena kenapa? Kadang-kadang kita memang tidak menemukan pasangan kita tuh dengan smooth, beda sama orang-orang. Kamu yang di sini mungkin tidak segampang itu mendapatkan pasangan, bahkan sudah sakit berkali-kali. Makanya ini adalah contoh dan orang yang diberikan kepada kamu. Di sini sama pelajarannya. Pelajaran kalian bertemu adalah memberikan pencerahan ya. Pencerahan itu keseriusan, kemudian memberikan ilham masing-masing satu sama lain. Ya, ini kamu bisa cek juga di pembacaan pertama. Pokoknya mirip-mirip lah. Intinya ada matahari di sini, ada penerangan, dan kalian itu akan
membuang sifat-sifat jelek. Intinya begitu, akan terbakar. Jadi kalian di sini benar-benar kalau ada yang bohong pasti nanti ketahuan. Karena semesta tidak mau kalian pisah. Dan nanti kalian kalau misalnya udah ketahuan berbuat salah, ya perbaikan hidup akan dimulai lagi. Gitu ya teman-teman. See you when I see you. I love you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita masuk ke file terakhir untuk kamu yang memilih file 3. Bye bye. Hai untuk kamu yang memilih file terakhir, file coklat ini. Kita akan lihat siapa yang bersama kamu pada akhirnya. Wow, ini adalah orang baru. Sungguh refreshment. Ya, sangat refresh. Ini orang baru, orang yang datang secara tiba-tiba, dan aku ngelihatnya oke sih. Kita akan lihat untuk karakternya dulu ya teman-teman. Karakternya gimana? Dia seperti itu, yang jadi jodoh kamu. Pria wanita ini seperti apa karakternya? Oh, orangnya bijak. Umurnya jauh lebih tua daripada kamu. Ya, bisa sepantaran atau lebih tua. Karena aku nggak tahu kamu umurnya berapa, gitu ya. Orangnya bijak, orangnya sangat ekonomis dalam hal keuangan. Dia akan memperhitungkan setiap sen. Kemudian kenapa dia seperti itu? Karena dia mengumpulkan namanya kekayaan. Jadi kamu bisa ketemu sama pebisnis biasanya, ya, orang yang tidak menghambur-hamburkan uang, orang yang punya bisnis. Kemudian di sini aku ngelihat dia kayak punya banyak cabang gitu ya dalam bisnisnya dia. Ada kartu The Moon. Jadi dia kalau berhubungan dengan aset ya teman-teman, dia nggak akan melibatkan kamu dalam setiap urusannya. Pokoknya kamu terima beres di sini. Ya, kamu dibuat untuk tidak melakukan apapun. Bahkan orang ini itu nggak suka kalau urusan kerjaan atau bisnisnya dia kamu campurin, karena dia sudah berjalan ini sejak lama gitu. Pokoknya orangnya tertutup ya, orangnya tertutup dalam masalah bisnis, tapi dia di sini niat dan ingin membantu kamu ada. Kalau kamu di sini yang mungkin pengen dapat cowok yang kaya, pengen cowok yang mapan, ya ini jiwa-jiwa pebisnis gitu. Dia akan aksi sama kamu, tidak akan memberikan informasi apapun mengenai apa yang dia lakukan. Intinya kamu hidup enak, kamu ini nggak usah pusing, kayak gitu loh. Kayak fairy tale banget ya. Dia orangnya bijak, dia sudah pengalaman pada bidangnya, bisa jadi dia bos gitu, posisi tinggi. Orang-orang tuh selalu datang ke dia meminta petuah karena dia punya pengalaman yang banyak. Umurnya bisa sepantaran atau bisa lebih tua daripada kamu. Kemudian kita lihat lagi ya wataknya seperti apa. Ada kartu 5 Eight of Cups. Orangnya itu nggak mau ribet ya. Orangnya nggak mau ribet dan agak sedikit posesif. Dia sangat menghargai kebaikan orang. Intinya begitu. Dia ini dermawan ya teman-teman. Pengusaha, pebisnis, dermawan. Dengan banyak membantu. Kamu nanti akan menjadi ketergantungan sama dia. Jadi dia akan melengkapi semua kebutuhan kamu. Ini sih paling happy ending story sih. Ya. Buat kamu yang milih file ini. Dia di sini menjaga kamu dalam jangka waktu yang lama, memberikan kamu kestabilan, memberikan apa yang kamu mau. Nggak genit orangnya itu pekerja keras. Mungkin dia lebih banyak hal bekerja, jadi perhatiannya mungkin sedikit-sedikit. Dia lebih banyak kesibukan di luar karena memang bisnis gitu loh. Jadi kamu yang punya banyak waktu luang di sini, kamu ngurusin ini, ngurusin itu, ya. Kemudian, apakah di sini dia
bahagia. Bagaimana perasaannya ketika bertemu dengan kamu? Wow, dia bahagia banget. Dia kayak menemukan, oh, dalam setiap perjalanan aku di sini kayaknya orang yang pas mengisi hati aku adalah dia. Dia sudah kayak nggak sembarangan ya, ketika memilih kamu itu nggak sembarangan, dan memilih kamu itu juga berdasarkan apa yang dia lihat. Kamu membuktikan sama dia bahwa kamu itu layak, gitu loh. Kamu tuh nggak malu-maluin. Di sini dia suka karakter orang yang kayak gimana ya, misterius gitu loh. Jadi kamu kalau ketemu dia, dia berpikiran bahwa kamu itu adalah orang yang masih banyak harus diketahui. Jadi semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia nggak tahu gitu loh. Harusnya masih banyak rahasia ya. Di sini dia tahu kamu suka akan kemewahan, kamu suka kenyamanan, tapi kamu orangnya nggak bisa susah. Dan dia sudah tahu karakter kamu, dan dia berusaha untuk menyenangkan kamu di sini. Ya, aku ngelihatnya jika kamu pria, kamu di sini ya dapat aji mumpung ya. Bisa jadi orang ini itu dia janda, sukses, kaya, dan kamu di sini ya begitu kerjanya ya. Kamu buat bisnis sendiri, dia bisa profit, dia bisa bantu kamu. Buat kamu yang wanita, ini lebih make sense. Kamu akan bertemu dengan orang yang manjain kamu. Kan nggak mungkin kalau laki-laki aku bilang, oh ceweknya akan lebih banyak keluar uang daripada kamu di sini. Seneng ya yang laki-laki yang milih ini. Aku doain yang terbaik buat kalian lah, tapi jangan lupa sedekah ya. Di sini dia nih orangnya sangat sensitif, jeleknya itu ya, sangat sensitif. Dia tuh nggak suka namanya dibohongin. Jadi kalau kamu memanfaatkan dia, habislah kamu. Gitu. Ada sisi kejamnya. 1 perak, 2 perak itu penting buat dia. Jadi apapun yang kamu mau itu sudah harus dengan pertimbangan. Misalnya kamu buka bisnis atau apapun, dia nanti yang menentukan oke apa enggaknya. Ya. Orangnya diem-diem di sini, sekalipun dia sibuk, pikirannya itu tertuju sama kamu. Bahkan dia kayak tidak kalau dia cemburu dia nggak ngomong, ibaratnya gitu. Kalau dia cemburu dia nggak ngomong. Dia melihat kamu adalah sesuatu pelengkap ya. Jadi ibaratnya gini loh, ini orang kayaknya udah nggak butuh cinta-cintaan yang kayak anak ABG, tapi dia lebih seperti kedewasaan. Ada kamu itu adalah pelengkap hidup aku. Dewasa sih ya. Kalau orang-orang yang tipe-tipe pekerja, pebisnis, nggak suka yang gombal-gombal tuh. Suka ya suka, ayo kita. Ini adalah orang baru ya teman-teman. Jadi ketemunya kalian adalah ketika kalian sedang merantau, atau kalian di sini ada yang merantau, ada yang baru putus pacaran, move on dari pacar lama. Kamu akan ketemu orang ini. Ini kataku sih seneng ya. Kalau aku sih dapat orang yang kayak gini, kaku dan mengerti. Kita nggak macem-macem, dia nggak macem-macem. Intinya gitu. Kita lihat lagi. Tuh dia priest. Ini banyak banget keluar ya. Sesuatu yang misterius sebetulnya. Dia tuh secara komitmen ya, secara spiritual dia bagus. Jadi instingnya juga bagus gitu loh. Kemudian dia suka dalam satu perubahan. Mungkin dia orangnya suka travel, suka tantangan ke tempat-tempat yang dia belum pernah temuin. Dia senang melayani ya. Kamu kalau ketemu sama dia kayaknya solusi, one stop solution. Kayak kamu datang ke aku, semuanya beres. Kamu mau apa? Selama dia mampu, dia akan provide kamu. Dia sayang di sini. Buat dia tuh keberhasilan keseimbangan hidupnya dia adalah berbagi dengan orang yang dia sayang, tapi bukan untuk dimanfaatkan. Dia sangat mengerti banget. Dia menjaga kamu ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kesehatan kamu, dia adalah orang yang pertama kali khawatir sama kamu. Kemudian dia ini orangnya penuh dengan petuah. Kenapa? Karena dia di sini lebih tua daripada kamu. Jadi ya kayak kamu, misalnya umurnya ini bisa aja beda jauh loh teman-teman. Dan di sini kalau aku lihat ya sama kayak kamu,
sama paman kamu lah, modelnya kayak gitu. Ya, terus di sini ada kartu prostitut, bukan hal jelek di sini, tapi dia itu orangnya adalah seorang pejuang, ya, seorang pejuang. Bisa aja dia ini janda duda ya, dapat peninggalan, warisan ya. Udah itu dia berusaha mengembangkan, dia adalah single apa namanya? Kayak orang yang bertangan besi, pejuang, memang pekerja gitu. Dan yang terakhir di sini, energinya nggak pernah habis. Dia adalah pemikir, dia terbiasa dengan hal-hal yang berat. Aku ngeliatnya seperti itu, dan kamu beruntung kalau kamu milih pile ini. Jadi kamu nggak dapet yang ecek-ecek. Kalau kamu lihat film-film Hollywood, cowok-cowoknya ya begini, cewek-ceweknya yang begini, yang royal, mak-mak royal gitu ya. Di sini ada huruf I, ada huruf F, P, A, N, H, oke, O, E itu banyak banget ya muncul, dan ya itu aja. Langka orangnya nih, ada A, E, O, H, F, N, A, I, P. Bisa panggilan, bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, ada unsur ini, 2-3 huruf, itulah. Nanti kamu akan bertemu. Oke? See you when I see you. I love you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Ikuti videoku yang lain. Bye-bye.